begini tapi begini. Scroll naik turun geser kadang-kadang begini cuy. Shalom, selamat datang di DA Talk dengan Beta hari ini dan Beta Bella. Teman-teman, jangan lupa follow ketemu punya akun Instagram juga di @portgas dan Beta @abele dan juga ketemu punya official akun untuk Rayon di Laoa di @_DAPray. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow ketemu akun Instagram dan DAPray. Teman-teman, ini malam Kotong sudah kedatangan 2 orang teman bercerita. Kawan bercerita. Iya, jadi ada 2 orang di sini. Boleh perkenalkan nama dari kakak yang di sebelah pakai baju hitam. Salam. Nama saya Hilsha Thomas, tapi biasa dipanggil Milan. Dan kami bergabung dalam pemuda di Rayon di Laoa. Salam. Oh. Oke, perkenalkan beta punya nama Reinhard Arvanta Opan, SPT. Biasa dipanggil Ray, asal dari Rayon Kayu Putih, Jemati Manolo Sao, dan nama Instagramnya @taupan48. Nama Instagramnya @milan_thomas. Nah, boleh tahu sekarang kakak berdua punya kesibukannya apa di tengah pandemi yang sedang berlangsung? Mulai dari karya Kalau beta kesibukannya cari uang. Karena sudah sarjana jadi harus cari uang sendiri supaya bisa biaya hidup sendiri. Terus kalau pelayanan di pemuda sebagai sekretaris rayon, terus kalau di PAR sebagai pelayan, terus ada kegiatan-kegiatan pemuda juga dan kegiatan-kegiatan di gereja yang beta dipercayakan sebagai panitia di dalam. Kalau Kamilan sendiri sekarang ada sibuk buat apa, Sa? Kalau dari Beta, kebetulan juga hari ini baru selesai PKL gereja. Selama 1 bulan itu PKL gereja dari tanggal 7 dan baru habis tadi. Kesibukan yang lainnya ya masih dengan kesibukan kuliah. Terus di pelayanan juga sebagai anggota vokal grup, pelayanan di gereja dan di pemuda juga. Jadi teman-teman, Kak Kamila dan Kak Kare ini ketemu punya teman pemuda. Kalau Kak Kare dari Rayon Kayu Putih, Kak Kamilan sama dengan Beta dan Kak Bella dari Rayon di Laoa, dan dua orang muda yang sangat menginspirasi dengan dua punya kegiatan aktivitas di masa muda untuk Tuhan dan juga kesibukan dalam kesibukan bukan buat lain-lain tapi cari uang dengan yang satu Jual puding. Yang satu juga Ya, begitu. bisnis online. Ada sedikit live. Ya, sedikit mencari. Jadi teman-teman orang muda di luar sana, para pemuda bisa contoh Kak Kamila dan Kak Kare. Nah, berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang kakak berdua lakukan, kan kakak bilang ada sibuk jualan puding. Nah, pasti kakak jual ini online toh? Ya pasti maksudnya menggunakan media online. Bicara tentang HP atau gadget nih, kira-kira sepenting apakah gadget dalam karir kakak berdua punya kehidupan keseharian begitu, apakah 24 jam 1 hari kok hanya makan dan mandi saja? yang baru lepas sampai atau karena Kita mulai dari Kak Kare mungkin. Kalau jadi malu. Kalau untuk beta sendiri, smartphone atau HP itu kalau untuk sekarang sudah menjadi kebutuhan manusia. Jadi kalau seandainya ada HP itu akan susah. Contohnya kalau pandemi kan ada sekolah online seperti itu. Ada sekolah online, terus ada kuliah online dan sebagainya. Dan untuk beta kalau untuk HP pasti harus pegang. Harus pegang karena pas jualan online pasti harus lihat terus. Lihat terus punya ada yang minat untuk beli atau sebagainya. Kalau dari Beta sendiri memang seperti Kare bilang tadi, memang untuk sekarang gadget itu memang penting dan bagi Beta juga sangat-sangat penting. Yang kotong lakukan sekarang nih dari pagi sampai malam kotong pun kegiatan otomatis pasti masih berkaitan dengan HP. Contoh saya kotong kuliah sekarang kan online, baru-baru saya kotong PKL juga online. Terus teman-teman ada juga yang wisuda online, mencari uang saja online menggunakan gadget. Jadi sekarang tuh gadget tuh memang benar-benar penting sekali dalam kehidupan.
entah itu dia bisa menjadi penghasil uang, dia bisa juga jadi pengingat untuk kita, jangan sampai ada agenda-agenda atau jadwal-jadwal yang iya penting yang harus ketong ingat tapi ketong sudah mampu ingat, yang ketong otak kan terlalu banyak yang harus diingat. Itu kadang beta juga buat catatan di HP, itu juga yang termasuk penting bagi beta di HP. Terus satu lagi, HP itu penting karena ketong punya hubungan dengan ketong punya teman-teman, ketong punya saudara, ketong punya, terlebih lagi ketong masuk kuliah nih dosen. Sekarang nih ketong dengan dosen nih sama ke kawan WA sama gitu karena sedikit kan harus WA terus jadi memang iya. Sebenarnya penting juga sih, tapi ya yang lebih penting itu sekarang mungkin waktu dengan keluarga, karena mungkin pandemi itu jadi beta lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, jadi berkaitan dengan gadget ini, dari tadi Kak Kamila dengan Kak Kare kan menyampaikan gadget ini penting untuk hidup dan sangat membantu. Nah, menurut Kakak berdua sebenarnya ada hal yang negatif dari penggunaan gadget yang sangat berlebih, apalagi kalau pandemi begini tiap hari dia habis pegang pagi sampai malam karena banyak hal yang dia harus lihat di situ. Tapi menurut Kakak berdua ada di punya sisi negatif kosong. Seperti apa di punya sisi negatif dari Kak Kamila? Kalau bilang sisi negatif, pasti ada sisi negatif. Terus media sosial ini kan terbuka toh, apa saja masuk di dalam. Contohnya saja Google. Itu ketong mau cari apa saja ada di dalam. Kalau misalnya ketong mau cari hal-hal yang positif, tapi kan kadang akan tahu sendiri iklan. Oh, kan ada muncul iklan. Nah, misalnya kan untuk anak-anak pemuda-pemudi sekarang nih, iya banyak sekali iklan-iklan yang kadang-kadang menurut beta sudah perlu diiklankan ya, ada di HP tapi munculnya terlalu banyak. Itu salah satu. Terus satu lagi, HP ini bisa bikin ketong tipu-tipu. Kadang ini ketong bilang ini sudah beta OTW keluar pemuda nih, tapi ini ketong masih di rumah, atau ketong ini alasan bilang aduh be ada sakit sampai ibarat pemuda, padahal ketong ada di Kupang, ada berjalan begitu kan, ketong ada jalan-jalan di mall-mall. Nah, kebanyakan begitu. Sebenarnya sisi negatifnya seperti itu. Terus lagi yang paling ini tuh kadang ketong sudah lebih mementingkan HP daripada ketong kehidupan sendiri. Kadang ketong sendiri ini lah, ketong bangun pagi nih, ketong belum bikin apa-apa tuh pasti otomatis HP. Ketong sampai saat tidur, ketong sampai saat tidur lagi, ada waktu untuk saat tidur dengan keluarga kok, atau saat tidur dengan pacar kok, saat tidur ketong sendiri kok, begitu susah ada leh. Pokoknya yang pertama tuh pasti akan angkat HP, siapa yang SMS tadi malam, kan pasti ketong begitu. Iya, cek notif di WA, di IG, di Facebook, di Telegram dan lain sebagainya. Itu menurut beta ketong terlalu menomorsatukan HP itu tuh yang padahal sebenarnya kan teknologi ini ada untuk membantu. Kalau dari Kare, Kalau dari beta ada banyak sisi sebenarnya. Contoh kalau beta sendiri, bisa dapat dampak negatif yaitu dalam hal kesehatan. Dari SMP sampai kuliah sampai tamat ini masih dengan HP terus. Kalau pagi terus buka HP dan dampaknya pada kesehatan yaitu mata. Betul. Dampaknya yang paling tepat tuh di mana? Apa yang anak kecil sekarang? Mata bisa jadi minus, tidak sehat, retina rusak dan lain-lain. Terus kalau dampak yang lainnya itu buat orang tuh jadi introvert begitu. Kayak menutup diri dengan dia punya lingkungan. Dia punya pengalaman, dia punya anak sekolah minggu, dia punya anak-anak ini kecil yang biasa di sekitar rumah. Itu jadi introvert karena HP. Jadi saya mau bergaul kan. Karena menurut dong apa yang dong mau itu semua ada di HP, tinggal cari di Google, YouTube dan sebagainya. Jadi ini jadi hal menarik yang kita mau bahas ini malam, berkaitan dengan ketemu topik yang ketong akan sama-sama bercerita pengalaman ini malam. Jadi ketong akan membahas tentang satu topik yang mana ketong biasanya di gereja ada hal-hal yang bikin ketong rasa nyaman. Nah, hal yang pertama yang ketong mau angkat di sini adalah penggunaan gadget pada saat kebaktian ataupun ibadat. Kan ketong tahu sekarang nih di mana HP. Nah, jadi ketong mau bertanya kepada Kak Kamila dan juga Kak Kare tentang pengalaman dari Kak Kamila dan Kak Kare
tentang sonde nyaman di Iya, gereja atau atau saat HP yang pernah mengganggu pada saat kakak dong ada di gereja, pada saat kebaktian ataupun pada saat ibadat mungkin. Baik mau lihat orang lain ataupun karena kakak dong sendiri yang buat. Iya. Dari kakak Ren mungkin, kakak Ren Oke. pengalaman. Pengalaman tentang HP dalam gereja pasti ada karena ini sekarang potong nih ada di zaman yang serba canggih. Nah jadi contohnya kalau ke gereja itu kan potong harus bawa Alkitab. Nah banyak yang beralasan bahwa bawa HP ke gereja itu karena ada Alkitab di dalam. Jadi bisa ada kirim jemaat juga pas menyanyi. Saya jemput jemaat tuh mungkin berdiri, jemaat berdiri pegang HP dan ini menyanyi ini lihat lirik di HP. Terus pas baca firman lihat dia punya firman juga di HP. Nah itu sebenarnya sesuatu yang mempermudah potong punya kehidupan, potong kegiatan karena sampai perlu repot-repot bawa Alkitab. Tapi ada satu masalahnya yaitu itu tuh bisa mengganggu orang lain. Dan khususnya beta sangat terganggu karena dulu jadi majelis kalau beta ada di atas dan beta di bawah tuh nanti kalau dong habis baca firman tapi pada saat pendeta khotbah dong tetap di HP begini scroll naik turun geser kadang-kadang begini cuy. Jadi itu sangat mengganggu bagi orang yang fokus mau dengar khotbah, bagi yang siap hati untuk mengikuti kebaktian betul-betul, tapi terganggu karena ini ada orang lain. Ada orang lain yang membuat hal seperti ini. Kalau Kare sendiri di gereja bawa HP ke sonde? Sonde pernah. Pernah. Kalau untuk beta sendiri besok pernah bawa HP karena itu kayak takut begitu. Misalkan kayak lupa silent HP terus tiba-tiba ada telepon masuk begitu. Saya bisa tahan diri ke keluar HP kalau orang lain itu. Apalagi kalau lihat di kiri kanan ada yang keluar HP di suara ada kawan. Atau kalau misalkan bawa juga karena ada kegiatan atau acara, misalkan ada ini penabisan atau begitu yang potong perlu foto bareng gitu. Potong perlu foto bersama-sama ya bawa tapi bisa pusat. Habis kebaktian baru keluar. Kalau Kakak Melan pengalaman? Kalau beta punya pengalaman sih kebanyakan menyangkut dengan game. Yang bikin beta risih kebanyakan beta punya teman-teman, ada juga potong adik-adik nih kalau potong di gereja nih. Kalau pas firman, kebanyakan pas firman. Itu pasti tondok tuh itu bukan menghayati firman. Itu tuh kalau ketemu lihat paling kalau HP suka balik tuh pasti ketemu tahu Kalau sonde tuh pokoknya lihat Facebook dari ini. Kan dalam hati beta tuh kayak begini. Ketemu datang nih sebenarnya untuk apa? Hanya formalitas kotong sebagai orang Kristen jadi kotong datang gereja. Makanya ketong datang, jadi orang bilang, oh dia pergi gereja. Atau ketong datang untuk mendengar firman Tuhan, mendapat berkat. Sekarang begitu sih. Beta pernah juga pengalaman, tapi waktu itu bukan pengalaman dengan game. Waktu itu memang karena ada buru-buru toh, mau di acara nih, kalau acara nikah. Jadi posisi beta harus pelayanan dulu di gereja sini toh, jadi ada buru-buru, jadi beta juga bawa HP datang gereja. Dia bilang, aduh ini karena mana sudah nih beta harus ke gereja di tempat lain karena beta teman nikah toh. Jadi beta juga bawa HP. Terus beta nih lupa silent. Nah itu tuh jadi untungnya dia waktu itu kan beta majelis. Jadi beta bukan duduk di depan. Beta pas terlambat toh. Jadi beta duduk nih di belakang. Jadi pas bunyi tuh hanya ada beberapa orang saja. Tapi itu tuh yang memang benar-benar buat beta malu dan dia bilang biar datang gereja kalau sonde bawa HP, sonde boleh bawa HP dan kalau dia bawa untuk misalnya kan dia tadi suka ambil dokumentasi toh dalam hal apapun harus dokumentasi. Jadi pasti dia akan bawa HP kalau misalnya kayak ada acara atau apa-apa begitu dia bawa. Tapi itu dari rumah dia pastikan silent dan pasti di dalam tas sampai kapan habis gereja baru dia keluar karena memang betul-betul sangat-sangat malu. Padahal itu hanya beberapa orang, saat itu kan ada MCH dan beberapa orang, tapi itu memang sangat
sampai beta nih keringat dingin dan mau keluar, ini keluar iya harus mau. Dan memang dia bunyi sih sudah terlalu besar amat, tapi namanya kan gugup toh. Posisi ada doa syafaat nih begitu, jadi iya ada betul-betul ada khusyuk, ada sunyi, ada ini baru. Jadi beta langsung mulai itu memang pengalaman yang buat beta memang salah, sangat-sangat salah menurut beta. Terus kan biasa di gereja kan ada pemberitahuan sebelum mulai kebaktian silent HP. Nah, tapi kebanyakan kan masih mengabaikan pemberitahuan seperti itu toh. Jadi itu tuh yang kadang ketemu ada firman, ada doa, terus bunyi gitu tuh yang pasti orang akan konsentrasi. Orang akan buka mata dan akan cari siapa begitu pasti. Dan itu akan mengganggu konsentrasi ketong semua, bukan hanya itu orang saja yang dia punya HP bunyi. Itu pengalaman. Nah selain itu ada juga yang bawa HP di gereja itu dengan tujuan untuk supaya orang lain tahu kalau beta datang gereja. Nah dia dengan story. Nah, story sebenarnya biasa wajar, semua orang boleh. Tapi sonde pas dia punya waktu dan sonde pas dia punya momen itu tuh sama kayak pas ketong Natal 24 malam dan pas bakar lilin. Sekarang ketong lihat siapa yang pernah bikin story pas Natal dan malam kudus, bakar lilin malam kudus. Sekarang sampai blitz. Nah hal-hal yang sebenarnya ketong perlu ambil di momen di situ ketong ambil. Nah ini ketong mau tanya kakak berdua punya pendapat dan juga masukan untuk orang-orang yang masih buat ini kalau sebenarnya kata semua pasti tahu kalau ada batasan penggunaan gadget. Dan kakak Ren, kalau untuk beta sebenarnya tujuan kotong datang gereja itu untuk kotong bersekutu bersama-sama dengan kotong punya umat yang lain, dengan kotong punya sesama. Nah persekutuan tuh bisa dirusak karena kotong punya perbuatan sendiri, contohnya dengan HP seperti itu. Nah kalau masukan untuk yang masih berbuat seperti itu, ketika kotong sudah bawa HP sekalipun, kotong sudah perlu menunjukkan bahwa oh ini beda datang gereja gitu. Kalau kotong mau foto bersama ya tunggu pulang sampai rumah baru kotong foto. Dan sekali lagi mau omong untuk ini teman-teman semua bahwa kalau kotong bawa HP pun kotong harus simpan dalam saku supaya jangan mengganggu orang lain. Karena perbuatan yang kau lakukan itu bisa mengganggu orang lain yang siap hati untuk datang gereja bisa tidak untuk punya hati bisa sudah fokus karena hal yang kau buat. Kalau ke Kamila? Kalau dari beta nih maksudnya beda pendapat dengan Kare sedikit. Kalau menurut beta nih agak rasa lucu dan risih. Bayangkan kalau kotong ada menyala lilin nih kan pasti semua lampu mati kalau misalnya Natal. Baru semua pun HP ini menyala. Nah lebih baik atau usah pakai lilin tau? Biasa. Itu tuh yang kadang beta rasa lucu. Kadang pernah beta waktu Natal tuh beta duduk di bagian atas tuh jadi ke bawah tuh beta lihat tuh jadi semua api ini menyala nih. Sudah ketong dia masih omong lady ada teman lebih baik ketong sudah bisa pakai lilin, pakai HP kan semua sudah nyala sih atau kasih menyala ini HP jadi ini ketong sudah bisa pakai apa namanya bakar lilin tapi kasih menyala HP begitu. Kan itu juga mengganggu toh. Kayak ketong punya orang tua yang biasanya memang dong betul-betul tujuannya itu pergi beribadah, mau menyambut Tuhan di malam Natal begitu. Akhirnya mereka merasa terganggu dan yang besok dia suka tuh kadang kalau orang tua tegur toh nanti ketong bilang ini orang tua nih kan ketong biasa begitu anak muda pasti biasa ini orang tua nih ini ketong anak muda pengurusan begini makanya ke mama dan bapak orang tuh tahu muda tahu pengen hati kan? Seperti itu makanya itu saya yang mengganggu dalam kita punya pikiran. Kalau menyangkut dengan ketong mau story entah itu orang mau berpikir bahwa ketong mau pamer ketong ke gereja atau sonde itu ketong punya hati, ketong punya pribadi itu ketong dan Tuhan saja yang tahu apa ketong benar-benar mau beribadah atau ketong hanya sekedar datang dan pamer. Tetapi kalau ketong mau story dan pamer menurut beta itu suka ada guna. Kalau beta tambahan sedikit Kak. Boleh. Kalau untuk beta sendiri kenapa beta dengan prinsipnya sonde boleh bawa HP ke gereja karena memang beta sama sekali sonde bawa HP ke gereja dan sangat tidak nyaman dengan orang yang bawa HP ke gereja. Jadi untuk alasan apapun, apalagi kalau misalkan bilang ini karena ada Alkitab di dalam, apa salahnya kau bawa Alkitab dari rumah? Apakah itu berat? Kau punya pertanyaan seperti itu, apakah itu berat untuk kau bawa?
ke gereja. Sedangkan orang-orang lain yang bukan di daerah NTT sendiri, nah, mau ke gereja sendiri, mau Pegang pegang Alkitab, saya satu. setengah mati. merindukan suasana ibadah Iya. seperti Ketong. ketong. Tapi ketong yang mendapatkan suasana ibadah seperti ini malah ketong sia-siakan Iya. dengan ketong punya cara yang seperti ini. Iya, benar sekali Kak Kamila dengan Kakak Rey. Jadi memang ini barang nih kembali ke tempat tujuan untuk di gereja. Sebenarnya apa? Ya, kalau memang ke tempat tujuan bi untuk gereja, pasti kita sana akan buat hal lain di luar gereja begitu. Termasuk selfie dan kasih story pas ada kebaktian dan main game atau story ke kemal story ke pas momen-momen pada dalam kebaktian tuh sebenarnya itu hal-hal yang sonde baru. Iya, Nah, jadi kembali lebih di ketemu punya tujuan masing-masing untuk di gereja. Tapi harusnya kan semua orang tuh tujuan untuk di gereja, untuk gereja, untuk beribadah. Kembali pilih diri masing-masing, pengendalian diri. Maksudnya boleh juga bawa, tapi itu susah kayak Rey bilang tadi, kalau bawa ya tahan diri. Tahu menempatkan mau kapan pakai mau kapan. Jangan pas ada satu kebaktian, ada ibadah berlangsung, kapan kasih HP sampai mengganggu orang lain. Jadi ini ada dua masukan yang Iya. bagus untuk Keto. Jadi yang pertama dari Kakak Rey itu lebih baik Ketong jangan bawa sa. Kalau Iya. memang Ketong rasa sa bisa tahan diri. Nah yang kedua itu Ketong kalau su bawa Ketong harus bisa tahan diri. Dari Kak Kamila. Sebelum Dosafat nanti itu anak-anak muda dong ada di samping ada. Terus pada saat Amin lihat di samping itu sampai ada le. Nanti sumber kami Baru terimalah berkat Tuhan baru mulai lagi.